Dalam keheningan malam Jawa, di antara desir angin dan suara jangkrik, ada bisikan tua yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Bisikan itu berkata, "Wong sing lahir dina pahing, bakal ngalami urip abot, rejekine ketutup, lan atine gampang keserimpet ciloko." Artinya, orang yang lahir di hari pahing akan mengalami hidup yang berat, rezekinya tertutup, dan hatinya mudah tersandung nasib sial. Di banyak desa Jawa, kata pahing sering dikaitkan dengan aura panas, bukan panas yang memberi cahaya, melainkan panas yang membakar dan menguji. Orang tua dulu meyakini bahwa bayi yang lahir di hari pahing membawa beban karma leluhur, entah dari dosa masa lalu, atau dari janji yang belum terbayar oleh nenek moyangnya. Karena itulah, ketika seorang anak lahir di hari pahing, sebagian orang tua diam-diam melakukan ritual kecil, menanam ari-ari di bawah pohon kelapa, menyalakan dupa, dan berdoa agar kutukan langit tidak jatuh menimpa anak itu. Namun, primbon Jawa sejati tidak pernah berhenti di kutukan. Kitab kuno menulis bahwa setiap weton yang dianggap berat, sebenarnya menyimpan kekuatan tersembunyi. Pahing justru menjadi simbol pembalik takdir. Mereka yang harus jatuh dulu agar bisa terbang tinggi. Konon, roh kelahiran pahing berasal dari elemen api matahari, energi yang tidak bisa padam meski diterpa hujan. Mereka lahir dengan takdir untuk diuji, bukan untuk dikasihani. Setiap kegagalan, setiap hinaan, bahkan setiap air mata yang jatuh, semuanya adalah bahan bakar untuk menghidupkan api besar di dalam jiwanya. Mereka bagaikan besi yang ditempa api neraka agar menjadi pedang tajam kehidupan. Di usia muda, banyak orang pahing yang hidupnya seperti tak punya arah. Kerja keras tapi hasilnya nihil. Membantu orang, tapi malah disakiti. Berjuang siang malam, tapi tetap miskin dan dianggap gagal. Namun disitulah letak rahasianya. Karena alam semesta tidak pernah menguji yang lemah, hanya yang disiapkan untuk menjadi besar. Weton pahing sering dikelilingi energi ujian, karena Tuhan sedang menyiapkan mereka menjadi pembawa kemakmuran. Kutukan yang disebut orang lain, sebenarnya adalah penyaringan spiritual. Seseorang yang lahir di pahing akan diuji bukan hanya dengan penderitaan fisik, tapi juga dengan benturan batin, kehilangan orang yang dicintai, dikhianati sahabat, atau gagal di puncak impian. Namun, ketika mereka tidak menyerah, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Perlahan, semesta membuka jalan-jalan yang sebelumnya tertutup. Rezeki mulai mengalir dari arah yang tidak disangka. Dari seseorang yang dulu diremehkan, menjadi pribadi yang dikagumi dan disegani. Itulah sebabnya, di dunia spiritual Jawa, ada ungkapan kuno, "Wong pahing iku, yen wis tangi, kabeh rejeki bakal munggah kaya banyu sing nyurak ing segara." Artinya, orang pahing kalau sudah bangkit, seluruh rezekinya akan mengalir seperti ombak menuju lautan. Kutukan ternyata hanyalah awal dari kebangkitan. Dan mereka yang lahir di hari pahing adalah bukti hidup bahwa dari nasib paling pahit pun, Tuhan bisa menumbuhkan manisnya kemuliaan. Dalam ilmu titen Jawa, setiap weton memiliki energi alam semesta yang berbeda. Dan pahing adalah satu-satunya weton yang dikuasai penuh oleh unsur api dan matahari. Api yang memberi kehidupan, tapi juga bisa menghancurkan. Matahari yang menerangi, tapi juga membakar mereka yang tak kuat menatap cahayanya. Inilah sebabnya, orang yang lahir di pahing sering memiliki aura panas, berjiwa ambisius, cepat marah, keras kepala, namun sekaligus bersemangat tinggi dan penuh tekad. Mereka seperti obor yang tidak pernah padam, bahkan ketika badai datang menerpa. Namun, bila tak mampu mengendalikan dirinya, api itu bisa melalap kehidupannya sendiri. Orang pahing sering menjalani hidup seperti gunung berapi. Lama tampak tenang, lalu tiba-tiba meletus dengan energi besar. Saat gagal, mereka bisa jatuh dalam kegelapan yang dalam. Namun ketika bangkit, tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Inilah paradoks dari energi pahing, destruktif sekaligus kreatif. Bagi orang pahing, kegagalan bukan akhir,
tapi proses pengumpulan energi. Setiap kali mereka terjatuh, alam semesta seolah menyalakan bara baru di dalam hati mereka. Bara itu terus menyala, menghangatkan harapan, sampai suatu hari meledak menjadi sinar keberhasilan. Banyak tokoh besar, pemimpin, dan pengusaha sukses yang ternyata lahir di hari pahing. Mereka memiliki kesamaan, masa muda penuh penderitaan, masa dewasa penuh keajaiban. Dalam Primbon disebutkan, saben pahing bakal ngalami sewu tatu sadurunge ngrasa kake siji berkah. Artinya, setiap pahing akan melewati 1000 luka sebelum menerima satu berkah. Namun satu berkah itu cukup untuk mengubah seluruh jalan hidupnya. Energi langit yang menaungi pahing adalah energi matahari, simbol keagungan, wibawa, dan kekuasaan. Orang pahing memiliki potensi besar menjadi pemimpin, pemilik usaha besar, atau sosok yang menginspirasi banyak orang. Namun kekuatan itu hanya aktif ketika mereka sudah berdamai dengan diri sendiri. Ketika api di dalam dada tidak lagi membakar amarah, melainkan menerangi arah hidupnya. Ada juga yang percaya bahwa setiap orang pahing memiliki penjaga cahaya, makhluk gaib dari elemen api yang disebut Sang Hyang Suryanata. Makhluk inilah yang menuntun mereka menuju kejayaan, asalkan mereka tidak melawan takdir. Namun bila mereka lalai, sombong, serakah, atau berbuat curang, maka penjaga itu akan memadamkan sinarnya, membuat hidupnya kembali gelap dan penuh rintangan. Weton pahing adalah lambang kekuatan yang harus diolah. Bila dikendalikan dengan ilmu, doa, dan keikhlasan, api itu menjadi lentera. Namun bila dibiarkan tanpa arah, api itu berubah menjadi bara kehancuran. Oleh karena itu, orang pahing disarankan untuk selalu menjaga keseimbangan antara kerja keras dan kesabaran, antara ambisi dan keikhlasan. Karena di saat yang tepat, energi langit akan berpihak, dan mereka yang dulu direndahkan akan naik setinggi matahari di puncak siang. Ketika saat itu datang, dunia akan melihat bahwa kutukan hanyalah cerita lama. Yang sejatinya mereka miliki adalah berkah api yang membentuk seorang miliarder sejati. Dalam jagat Primbon, tidak semua yang lahir di bawah satu weton memiliki takdir yang sama. Begitu juga dengan mereka yang lahir di hari pahing. Ada yang hidupnya lurus tapi sederhana, dan ada pula yang jalannya berliku tapi akhirnya jadi orang besar. Primbon kuno menyebut, hanya mereka yang mampu menyatu dengan unsur apinya yang akan mencapai puncak kejayaan. Tanda-tandanya bisa dikenali bila kita peka terhadap getaran hidup mereka. Pertama, mata mereka tajam dan penuh arah. Orang pahing yang ditakdirkan kaya biasanya memiliki pandangan yang dalam, seolah menembus masa depan. Mereka bukan peramal, tapi intuisi mereka sangat kuat. Saat orang lain melihat masalah, mereka justru melihat peluang. Mereka jarang mengikuti arus, karena hatinya tahu kemana harus melangkah. Kadang mereka terlihat keras kepala, tapi sebenarnya mereka hanya sedang mengikuti suara batin yang sulit dijelaskan. Kedua, mimpi mereka selalu membawa simbol api, emas, atau matahari. Simbol ini adalah bahasa alam yang menandakan energi rezeki besar. Jika seseorang pahing sering bermimpi menyalakan api, memegang emas, atau berjalan di bawah sinar matahari yang sangat terang, itu pertanda bahwa dirinya sedang memasuki fase pembangkitan kekayaan. Namun jika dalam mimpi api itu membakar, berarti amarahnya belum terkendali, kekuatannya masih belum matang. Ketiga, hidupnya penuh benturan tapi selalu berujung keberuntungan. Orang pahing sering dijatuhkan, dihina, bahkan dikhianati. Namun anehnya, setiap kali mereka kehilangan sesuatu, hal baru yang lebih besar selalu datang menggantikan. Inilah pola semesta yang khas. Jatuh naik jatuh lagi lalu melejit tinggi. Primbon menyebutnya lintang obong. Bintang yang sempat redup tapi akhirnya bersinar paling terang di langit. Keempat, mereka punya daya tahan luar biasa terhadap kesulitan. Tidak semua orang mampu hidup dengan tekanan dan kegagalan sebanyak mereka. Tapi orang pahing sejati seperti pohon jati di musim kemarau. Daunnya rontok, tapi akarnya makin kuat.
Mereka belajar dari luka, bukan mengeluh karenanya. Dari sikap inilah semesta memberikan anugerah besar, kemampuan untuk menciptakan peluang dari kehancuran. Kelima, auranya kuat dan disegani. Bahkan tanpa bicara, kehadirannya sering membuat orang lain menaruh hormat. Ada daya magnet spiritual yang membuat mereka sulit dilupakan. Ketika berbicara, suaranya tegas dan penuh keyakinan, karena berasal dari hati yang telah ditempa oleh penderitaan panjang. Biasanya, orang Pahing dengan tanda-tanda ini mulai memetik buah nasib di usia 35 tahun ke atas. Di titik itu, seluruh energi langit yang dulu mengujinya berubah menjadi cahaya keberkahan. Mereka bisa tiba-tiba menemukan ide bisnis luar biasa, bertemu orang penting, atau mendapatkan peluang yang mengubah seluruh hidupnya. Dan dari sanalah, jalan menuju kekayaan terbuka lebar. Namun ingat, keberkahan itu hanya akan tetap menyala bila mereka menjaga 3 hal: kejujuran, kesabaran, dan doa orang tua. Tanpa itu, api rezeki yang besar bisa padam seketika. Jadi jika kamu atau seseorang yang kamu kenal lahir di hari Pahing, lihatlah tanda-tanda ini dalam hidupmu. Mungkin selama ini kamu bukan gagal. Kamu hanya sedang ditempa untuk menjadi miliarder sejati. Tidak banyak yang tahu bahwa di balik setiap weton besar selalu ada penjaga gaibnya. Untuk weton Pahing, primbon kuno menyebut nama penjaganya sebagai Sang Hyang Pawuji, roh suci dari alam api yang menjaga keseimbangan rezeki dan ujian. Roh ini bukan musuh, melainkan guru. Ia menguji dengan kesulitan agar manusia mengerti nilai sejati dari keberkahan. Orang Pahing sejak lahir sudah dilihat oleh dunia tak kasat mata. Itulah sebabnya mengapa banyak dari mereka sejak kecil sering sakit tanpa sebab, sering bermimpi aneh, atau mengalami kejadian spiritual yang sulit dijelaskan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda penyucian awal, ketika penjaga gaib sedang membersihkan energi buruk leluhur yang masih melekat pada dirinya. Sang Hyang Pawuji memberikan satu hukum penting. Siapapun yang lahir di bawah sinar Pahing, takkan mendapat kemuliaan tanpa kesabaran. Karena itu, ujian hidup orang Pahing sering datang bertubi-tubi. Rezeki tertahan, usaha gagal, cinta kandas, atau bahkan kehilangan orang yang dicintai. Namun, semua itu bukan hukuman, melainkan ritual spiritual yang wajib dilalui sebelum cahaya rezeki dibuka. Dalam dunia metafisika Jawa, setiap kali orang Pahing bersabar dan tidak putus asa, api spiritual di dalam tubuhnya meningkat. Semakin tinggi kesabaran, semakin terang sinarnya. Dan ketika sinar itu mencapai puncak, Sang Hyang Pawuji menurunkan restu berupa pintu rezeki terbuka dari segala arah. Mereka yang dulunya hidup pas-pasan bisa tiba-tiba mengalami perubahan luar biasa. Bisnis melejit, utang lunas, atau menemukan kesempatan besar tanpa disangka. Namun, ada peringatan keras dalam kitab Primbon. Jika orang Pahing menjadi sombong setelah mendapat rezeki, maka semua keberkahan itu akan hilang secepat kilat. Sebab roh penjaga api tidak menyukai kesombongan. Ia akan menutup pintu rezeki dan membuat hidup kembali gelap, bukan karena benci, tapi agar pemiliknya kembali belajar rendah hati. Selain itu, doa leluhur memiliki pengaruh besar bagi weton Pahing. Mereka yang rajin mendoakan orang tua, memberi sedekah atas nama keluarga, dan berbuat baik kepada sesama, akan mendapat perlindungan luar biasa. Roh penjaga leluhur akan berdiri di belakangnya, menuntun langkahnya di setiap persimpangan kehidupan. Namun mereka yang melupakan asal-usul dan tidak menghargai jasa orang tua, akan kehilangan cahaya pelindungnya. Dan tanpa cahaya itu, orang Pahing mudah tersesat oleh godaan duniawi. Dalam tradisi kuno, orang Pahing disarankan untuk menyalakan dupa atau lilin pada malam Jumat Kliwon, sambil membaca doa dan mengirimkan niat baik untuk para leluhur. Ritual sederhana ini dipercaya dapat menenangkan api batin dan memperkuat koneksi spiritual dengan alam semesta. Karena sejatinya, kekayaan orang Pahing tidak hanya diukur dari harta, tapi dari seberapa terang sinar spiritualnya. Di akhir ujian panjang, mereka akan menyadari satu hal penting,
bahwa setiap penderitaan yang mereka alami bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyempurnakan. Dan ketika mereka sudah melewati ujian itu dengan hati yang lapang, Sang Hyang Pawuji akan membuka gerbang terakhir, gerbang kemuliaan sejati. Dalam kitab Primbon Jawa, ada satu ajaran halus yang sering dilupakan manusia modern. Rejeki iku ora mung saka dagang lan kerja, nanging saka rasa lan budi. Artinya, rezeki tidak hanya datang dari kerja keras, tapi dari getaran hati dan perilaku kita terhadap sesama. Dan bagi mereka yang lahir di hari Pahing, hukum ini bekerja 10 kali lebih kuat. Weton Pahing memiliki hukum pantulan atau karma rejeki. Setiap kebaikan kecil yang mereka lakukan akan kembali menjadi keberuntungan besar. Tapi sebaliknya, jika mereka berbuat curang, efeknya pun berlipat ganda. Alam semesta seperti kaca raksasa yang memantulkan energi Pahing. Mereka yang menanam keikhlasan akan menuai kemakmuran, sedangkan mereka yang menanam keserakahan akan memanen kehancuran. Banyak cerita dalam tradisi Jawa tentang orang-orang Pahing yang hidupnya berubah drastis setelah berhenti menipu atau berhenti berlaku zalim. Salah satu kisah tua bercerita tentang Ki Rono Pahing, seorang pedagang yang dulu serakah. Ia menipu orang desa dengan dagangan palsu, dan setiap malam mimpinya dihantui api yang membakar tangannya. Sampai suatu hari ia sadar, bersujud dan memohon ampun. Setelah itu, entah bagaimana, tokonya yang dulu sepi tiba-tiba ramai. Orang-orang datang bukan karena barangnya, tapi karena mereka merasa nyaman dan diberkahi. Dari situlah lahir istilah Jawa kuno, Pahing suci dadi sugih. Orang Pahing yang hatinya bersih akan menjadi kaya. Hukum karma Pahing berjalan cepat. Jika mereka bersedekah di pagi hari, sore harinya bisa datang rezeki dari arah tak terduga. Jika mereka menolong orang yang susah, besoknya ada peluang besar menghampiri. Tapi bila mereka sombong dan menolak berbagi, rezeki itu seperti air yang tiba-tiba berhenti mengalir. Primbon menyebutnya Tirtane Mandeg, air kehidupan yang tertahan. Ada juga bentuk karma spiritual. Orang Pahing yang menolong dengan tulus seringkali dilindungi dari bahaya besar. Bahkan, ketika semua orang gagal, mereka justru lolos dari masalah secara ajaib. Itu bukan kebetulan, tapi respon energi dari semesta atas niat suci yang mereka pancarkan. Namun, jika mereka menggunakan kekayaan untuk merendahkan orang lain, maka energi api dalam dirinya akan berbalik menyerang. Api yang dulu menghangatkan, berubah menjadi bara kesialan. Bisnis macet, kesehatan menurun, dan hubungan hancur. Itulah sebabnya, orang Pahing sejati selalu diajarkan untuk menaruh rasa syukur dan kerendahan hati di setiap langkah suksesnya. Dalam kehidupan modern, hukum ini tetap berlaku. Banyak orang Pahing yang menjadi miliarder bukan karena warisan atau keberuntungan instan, tapi karena mereka memiliki kebiasaan berbagi kepada sesama, menghormati orang tua, menolong diam-diam tanpa pamrih, dan tidak pernah sombong meski sudah berhasil. Mereka tahu satu hal penting, bahwa rezeki yang datang cepat bisa pergi lebih cepat jika tidak dijaga dengan kebaikan. Oleh karena itu, setiap orang Pahing disarankan melakukan ritual kebaikan mingguan, misalnya memberi makan hewan liar, menolong orang sakit, atau sekadar mendoakan orang lain. Ritual itu bukan mantra, tapi cara untuk menjaga agar energi api mereka tetap terang dan tidak berubah menjadi asap gelap. Maka jangan heran, di balik kesuksesan besar seorang Pahing, selalu ada cerita pengorbanan dan kebaikan hati yang jarang diketahui orang. Mereka mungkin terlihat dingin dan keras di luar, tapi di dalamnya, hati mereka adalah bara cinta dan kepedulian. Setiap perjalanan hidup orang Pahing bagaikan kisah pewayangan, dimulai dari penderitaan, penuh cobaan, tapi berakhir dengan kejayaan. Di titik inilah seluruh rahasia weton ini terungkap, bahwa kutukan yang dulu menakutkan, sebenarnya hanyalah jalan menuju kesempurnaan jiwa. Orang Pahing adalah simbol dari manusia api, diciptakan bukan untuk menyerah, tapi untuk mengubah dunia melalui perjuangan.
Tuhan tidak memberi mereka hidup mudah karena mereka diciptakan untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Mereka tidak lahir untuk meniru, tapi untuk memimpin. Tidak untuk meminta, tapi untuk memberi. Ketika orang Pahing telah melewati badai hidup dan tetap berpegang pada kejujuran serta doa, sesuatu yang luar biasa terjadi. Energi kutukan diubah menjadi energi kemakmuran. Yang dulu miskin, kini dermawan. Yang dulu dihina, kini disegani. Yang dulu menangis, kini menjadi tempat orang lain bersandar. Dalam dunia spiritual Jawa, fase ini disebut panyuunan langit. Masa ketika segala penderitaan dibayar lunas oleh semesta. Auranya berubah menjadi cahaya keemasan. Langkahnya membawa berkah. Dan setiap ucapannya menjadi doa yang dikabulkan. Mereka yang dulu dianggap sial kini disebut wong tuah. Orang yang membawa keberuntungan bagi siapapun di dekatnya. Namun, perjalanan menuju puncak takdir ini bukan tentang kekayaan semata. Kemuliaan sejati orang Pahing terletak pada kemampuannya untuk tidak menyimpan dendam, meski pernah disakiti berkali-kali. Mereka memilih memaafkan, karena tahu bahwa amarah hanya akan memadamkan api keberkahan. Dari ketulusan itulah muncul kekuatan sejati yang tidak bisa dibeli oleh uang. Kekuatan hati yang diterangi cahaya langit. Ada pepatah Jawa kuno, sing sabar lan eling, bakal dadi ratu tanpa makutha. Artinya, siapa yang sabar dan selalu ingat kepada Tuhan, akan menjadi raja tanpa mahkota. Dan itulah yang menggambarkan orang Pahing di akhir perjalanan takdirnya. Mereka tidak butuh gelar atau pengakuan, karena wibawanya sudah berbicara sendiri. Kemuliaannya bukan karena harta, tapi karena hatinya yang telah melewati ujian tanpa kehilangan cahaya. Di masa tua, banyak orang Pahing berubah menjadi pribadi yang sangat bijaksana. Kata-katanya menenangkan, kehadirannya menenteramkan. Orang-orang datang untuk meminta nasihat, karena aura kebijaksanaannya seolah menyelimuti ruangan. Ia bukan lagi manusia biasa, ia sudah menjadi cermin takdir. Tempat semesta menampakkan kasih Tuhan yang sejati. Jadi, jika kamu lahir di hari Pahing, jangan takut pada kutukan. Kutukan itu hanya pintu masuk menuju kebesaran. Tuhan tidak menghukummu, Ia sedang mempersiapkanmu menjadi cahaya bagi banyak orang. Dan ketika waktumu tiba, dunia akan tahu bahwa yang pernah terkutuk justru menjadi yang paling diberkati. Setiap luka adalah pesan dari langit. Dan setiap penderitaan orang Pahing adalah tanda bahwa Tuhan sedang membentuk seseorang yang luar biasa. Jika kamu percaya pada waktumu, maka takdir akan tunduk padamu. Jika kamu lahir di weton Pahing atau mengenal seseorang yang lahir di hari ini, tuliskan di kolom komentar, "Aku Pahing dan aku siap kaya." Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang sadar bahwa di balik kutukan selalu ada keberkahan tersembunyi.